Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Laksono dengan Prodi Sistem Informasi di UPBJJ Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas kedua ya, terkait sistem jaringan komputer. Nah, pada tugas kedua ini kita akan mempraktekkan gitu kan 20 command line yang ada di CMD, khususnya di sistem operasi Windows ya. Nah, di sini ada cukup banyak ya, ada 20. Nah, perintah yang pertama ini yaitu merupakan perintah cd. Oke, perintah cd ini digunakan untuk berpindah direktori ya di command line tersebut ya. Contoh, kita ingin misal nih, saya sedang berada di direktori user Sigit. Nah, saya ingin berpindah direktori ke dokumen. Jadi saya tinggal bilang ini cd dokumen. Nah, di sini sekarang saya sudah berada di direktori dokumen, yaitu untuk perintah cd. Nah, untuk perintah kedua ini ada perintah yang namanya cls. Nah, ini biasanya perintah cls itu untuk nge-clear ya, atau nge-cleaning yang ada di command line tersebut gitu kan. Nah, misal ini cocok biasanya digunakan ketika sudah banyak kegiatan activity ya di command line. Nah, misal saya ini dulu. Nah, misal sudah banyak activity di command line dan kita ingin nge-clean ya, jadi kita klik cls. Nah, dia langsung di clean gitu kan. Nah, perintah yang ketiga ini sama ya, perintah cls, cuman ada slash dan tanda tanya. Nah, ini fungsinya untuk kita mencari informasi lebih lanjut ya terkait penggunaan perintah yang kita ingin gunakan gitu kan. Misal cls. Nah, di sini ada deskripsi, clear the screen. Nah, ini untuk perintah cls. Nah, sama seperti perintah dir. Kita di contoh dir ini. Nah, ini ada informasi-informasi parameter-parameter yang bisa digunakan ya untuk perintah dir tersebut. Nah, perintah dir tersebut ini untuk melihat isi dari direktorinya ya, yang misal saya sedang ada di dokumen. Nah, untuk melihat isi file dari direktori dokumen, saya bisa ketikkan dir. Nah, seperti ini ya, cls. Nah, itu untuk perintah dir. Nah, ini juga untuk mencari informasi-informasi ya di dalam perintah dir tersebut. Oke, ya, dari poin 1 dan poin 4 ini merupakan perintah-perintah terkait kita berpindah-pindah folder atau mencari file atau melihat file ya. Nah, lanjut ke perintah nomor 5 ya. Perintah nomor 5 ini merupakan perintah untuk terkait jaringan. Ini di sini ada ipconfig. Ada ipconfig. Nah, ipconfig ini untuk melihat informasi-informasi jaringan di laptop kita khususnya gitu kan. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini ada adapter apa aja gitu kan yang terkoneksi dengan laptop saya. Terus IP-nya berapa dan MAC address-nya berapa. Nah, itu fungsi untuk ipconfig. Oh, sorry ya, yang ipconfig nggak ada MAC address ya. Cuman kalau ingin melihat MAC address, kita bisa ipconfig/all. Dia lebih detail informasi yang diberikannya. Nah, seperti ini. Ini sangat beda ya. Misal yang ipconfig biasa, ini informasinya terbatas. Nah, ini kalau yang ipconfig/all ini sangat detail informasi-informasi yang diberikan. Nah, terus kalau kita ingin mencari tahu gitu kan parameter-parameter apa aja yang bisa digunakan oleh command ipconfig, kita bisa seperti ini ya. Mencari tahunya kayak seperti tadi, ipconfig slash tanda tanya. Nah, di sini ada deskripsi yang teman-teman bisa baca gitu kan terkait parameter-parameter dari ipconfig tersebut. Nah, di sini ada renew plus DNS dan lain-lain. Nah, ini ada parameter-parameternya dan ada penjelasan deskripsinya. Mungkin teman-teman bisa baca juga. Nah, seperti contoh di sini di command line nomor 8 itu ipconfig renew gitu kan. ipconfig renew. Nah, ini di penjelasannya renew itu kita meminta IP kembali gitu kan ke
si router kita. Nah, misal nih, biasanya di suatu jaringan itu pada defaultnya atau pada umumnya menggunakan DHCP gitu kan. Jadi DHCP itu kita meminta mendapatkan IP secara otomatis dari router. Nah, untuk IP config renew ini, misal kita sudah mendapatkan IP, terus kita jalan ke perintah IP config renew, maka secara langsung si laptop kita akan meminta kembali nih IP yang diberikan oleh router gitu kan. Nah, tapi untuk kasus saya, karena saya menggunakan static DHCP lists di router saya gitu kan, maka ketika saya renew IP-nya tidak berubah gitu kan. Tetapi kalau uh, di router-router yang IP-nya secara DHCP random gitu kan bisa berubah-berubah, maka ketika renew itu IP-nya akan berubah. Jadi dia bakal minta baru IP dari DHCP server kita ini routernya ya. Misal mungkin kita bisa praktekkan aja kayak CLS IP config. Nah, misal di sini saya lagi nggak connect router utama ya, jadi pakai hotspot HP bisa nih. Misal nih IP saya itu 192.168.181.202. Nah, ketika saya IP config renew, nah, no operation. Dia masih enggak ya. Dia static bener ya, dia static DHCP lists, jadi nggak berubah IP-nya, cuman seharusnya dia bakal minta IP baru gitu kan. Oke, kita bisa CLS lagi, kita ini IP config renew, dan ini ada IP config display DNS. Nah, ini display DNS ini kita ingin melihat si cache DNS yang sudah kita jelajahi ya, sudah kita telusuri sebelumnya gitu kan. Kan dari pengertian DNS ini merupakan domain name system ya, di mana dia bakal mencatat gitu kan semua domain-domain yang ada gitu kan, dia jadi bakal mentranslatekan domain ke dalam sebuah IP. Nah, di sini kita akan melihat cache domain yang sudah pernah kita kunjungi sebelumnya. Misal IP, kita langsung praktek aja, IP config display DNS. Salah. IP config display DNS. Oke. Nah, ini sangat banyak sekali ya, karena ketika kita browsing itu semuanya akan tercatat gitu kan sebagai cache. Nah, ini banyak sekali cache DNS yang saya punya. Oke. Nah, di komen nomor 11 ini merupakan setelah kita sudah punya banyak cache gitu kan, terus ada namanya IP config plus DNS, kita bakal menghapus cache yang tersimpan di laptop kita. Nah, ini dalam studi kasus di real case kenyataannya, di IT infra biasanya flash DNS ini ketika ada perubahan domain dalam sebuah DNS gitu kan. Jadi ketika DNS server update domain gitu kan, entah update IP address-nya atau update nama domain tersebut, maka biasanya laptop user tuh tidak akan memperbarui domain yang sudah diupdate tersebut. Maka kita butuh namanya flash DNS gitu kan, karena domain tersebut sebelumnya tersimpan sebagai cache. Nah, kita bisa ini IP config flash DNS. Oke, coba kita ini lagi display DNS. Nah, ini sudah cukup banyak ya yang sudah ke flash gitu kan, walaupun tidak semua. CLS. Nah, di sini ada yang namanya IP config register DNS. Nah, ini dalam studi case-nya dia digunakan untuk mendaftarkan hostname dari laptop kita ke DNS servernya ya.
Nah, tapi ini cocok digunakan ketika di perusahaan teman-teman menggunakan yang namanya Active Directory gitu kan, sebagai DNS servernya. Nah, jadi ketika laptop teman-teman IP-nya berubah gitu kan, IP-nya berubah atau mungkin hostname laptop teman-teman berubah. Nah, ini teman-teman bisa melakukan registrasi ulang gitu kan DNS-nya ke AD servernya. Jadi teman-teman tinggal jalankan ipconfig register DNS. Nah, tapi karena saya nggak punya server AD untuk saat ini, jadi kita hanya bisa menjalankan aja, tapi nggak bisa melihat hasil realnya ya. Nah, ini kalau jaringan teman-teman sudah memiliki AD server gitu kan, Active Directory server, dan teman-teman ada perubahan hostname, ada perubahan IP di laptop teman-teman, maka teman-teman langsung masuk ke ini kan, gunakan perintah ipconfig register DNS supaya data yang ada di AD server dengan data yang ada di laptop teman-teman itu saling sinkron. Oke. Komen dari poin 5 sampai poin 12 itu adalah komen terkait ipconfig gitu kan. Di mana kita melihat informasi jaringan, terus gimana kita melakukan mencari informasi terkait DNS. Nah, ini perintah-perintah terkait dari ipconfig. Nah, lanjut di poin 13. Ini sangat umum sekali ya, itu perintah ping. Itu perintah ping sendiri, kita pasti teman-teman IT juga akan sangat sering sekali memakai, yaitu untuk mengetes suatu jaringan gitu kan. Misal ping google.com. Nah, yang berarti laptop saya ini bisa berkomunikasi ke jaringan tersebut. Jadi untuk menguji koneksi aja. Nah, perintah selanjutnya itu ada yang namanya perintah netstart. Nah, perintah netstart ini digunakan kita untuk melihat port-port yang terbuka gitu, di laptop kita sendiri gitu kan. Nah, netstart. Oke, karena saya nggak punya aplikasi-aplikasi yang butuh port dibuka ya di laptop saya, mungkin nggak akan banyak sekali gitu kan. Dan ini port-port yang aktif koneksi. Oke, koneksi-koneksi yang aktif. Nah, ini bisa kelihatan ya. Dia bakal melihat nih koneksi-koneksi yang aktif di laptop saya, terus berserta dengan portnya. Oke. Oke, perintah setelah itu kita masuk ke trace. Nah, ini komen trace route ya. Trace route ini biasa digunakan untuk para network engineer yang dimana mereka bakal mengecek ya jalur untuk mencapai suatu titik endpoint tersebut. Misal mereka ingin menghubungkan jaringan gitu kan antara cabang dan pusat, dan ternyata ketika ping terjadi gagal gitu kan, jaringannya tidak terkoneksi. Nah, makanya setelah itu biasanya mereka menggunakan perintah traceroute. Jadi untuk melihat di sisi bagian mana koneksi itu terputus. Nah, misal di sini saya ingin melihat koneksi ketika saya mengakses detik.com, dia bakal melewati mana dulu gitu kan. Misal. Nah, ini jalur-jalur dari komputer saya ketika mengakses ke detik.com. Nah, ini gateway-nya. Nah, cuman tidak semuanya ya, tidak semua. Kalau misalnya public domain biasanya tidak semuanya dibuka gitu kan jalur-jalurnya. Jadi ada yang disembunyikan juga. Nah, dia bakal melewati ini gitu kan untuk kita mencapai ke detik.com.
Dia masih proses ya, mungkin kita bisa tunggu aja. Oke, dia sudah nge-trace ya. Eh, yang dimana ketika laptop saya mengakses detik.com, ini bakal terlihat nih hop-hop atau router-router yang dilewati koneksi dari ininya ya, datanya. Nah, ini dia melewati gateway dari router saya dan lanjut ke ISP, ke IS1, ISP2 dan terus sampai ke server detik.com itu sendiri gitu kan. Nah, perintah petping ini sebenarnya mirip ya dengan perintah traceroute gitu kan. Cuman dia bakal mendapatkan data yang jauh lebih detail ya. Nah, petping detik.com. Dia bakal nge-trace route juga gitu kan. Cuman nanti data yang didapatkan akan jauh lebih detail. Cuman ini akan memakan cukup waktu ya untuk, nah ini dia bakal statistik nih. Oke, kita batalkan aja untuk petping karena sebenarnya secara fungsi dia mirip seperti traceroute, tetapi teman-teman bakal dapetin data-data yang mungkin jauh lebih kompleks dari paket lossnya berapa, latensinya berapa gitu kan. Cuman dia butuh waktu untuk analis itu. Nah, lanjut kita ke NS lookup ya. Jadi untuk NS lookup dia yang sudah saya tadi jelasin ya. Jadi domain terkait DNS ya. Jadi ketika kita mengakses sebuah detik.com misal, itu sebenarnya di balik itu ada sebuah IP gitu kan. Nah, biasanya otak manusia itu nggak bisa mengingat berupa angka-angka gitu kan, IP public gitu. Nah, makanya dibuat ada sebuah teknologi domain yang dimana kita bisa menamakan angka-angka IP itu gitu kan. Nah, misal ns lookup detik.com. Nah, oh di sini dia ini ya pakai IPv6 juga gitu. Nah, ketika kita mengakses detik.com sebenarnya alamat address yang aslinya itu berupa angka-angka seperti ini. Nah, makanya kalau misalnya tidak ada yang namanya domain, ini akan sangat sulit sekali ya untuk kita berselancar di internet gitu kan, untuk internetan, karena itu sangat sulit sekali untuk diingat. Nah, ini makanya penting kita adanya domain. Nah, untuk NS lookup dia bakal melihat IP address di belakang dari domain tersebut gitu kan. Nah, ini untuk perintah NS lookup. Oke. Oke, perintah selanjutnya kita akan masuk ke perintah netsh ya. Nah, untuk perintah netsh ini dia bakal lihat konfigurasi jaringan juga ya, sama. Misal kita praktekkan netsh WLAN show profile. Salah, tipe profile. Nah, dia bakal melihat informasi-informasi dari device ini juga, konfigurasi jaringan dari device-device. Nah, di sini saya mencontohkan WLAN show profile yang dimana ya kita melihat nih dari interface WiFi saya itu sudah terkoneksi dengan WiFi mana aja gitu kan. Nah, ini itu fungsi netsh. Nah, itu kalau misalnya kita mau melihat parameter netsh selain dari ini sangat banyak gitu kan. Dan teman-teman bisa explore juga. Nah, terus ada yang namanya perintah root gitu kan. Nah, perintah root ini dia untuk melihat tabel routing dari laptop
kita gitu kan. Nah, cuman pada kasus laptop pribadi ya ini sangat jarang sekali ya kita pakai, karena biasanya tabel routing itu sudah kita sentralisasi di routing atau ini biasanya untuk ke server gitu kan. Ini misal ada server ingin terkoneksi dengan jaringan mana secara manual, secara routing statik, ini kita menggunakan perintah root ini kan. Nah, ini dia bakal melihat tabel routing yang ada di laptop kita. Nah, seperti ini ya. Nah, ini biasanya tabel routing ini dynamic semua ya, karena kita mendapatkan tabel routing dari router kita gitu kan. Nah, jadi teman-teman bakal jarang sih menggunakan perintah root ini, kecuali kalau teman-teman seorang network engineer yang dimana ini sangat perlu sekali gitu kan. Oke, ini perintah net, perintah terakhir ya terkait net. Ini sama seperti NetSH juga. Kalau NetSH kan perintah untuk melihat konfigurasi jaringan, dan ini untuk melihat informasi jaringan atau user account gitu kan. Nah, di sini saya ingin mencontohkan melihat user yang ada di komputer saya, net user. Nah, ini user yang ada di laptop saya sendiri, itu ada administrator dan user saya Sigit. Oke. Oke, ini udah sampai di 20 user ya. Jadi kalau kita rangkum ininya, perintah cd itu untuk melihat direktori atau untuk berpindah direktori. Terus perintah cls itu untuk mengkosongkan layar gitu kan, membersihkan layar CMD. Nah, ini kalau misalnya teman-teman melihat perintah yang ada slash tanda tanya ini, itu untuk melihat informasi lebih dari komen yang teman-teman ingin cari tahu. Nah, di sini di poin 5 ini ada tentang perintah informasi jaringan ya, atau konfigurasi melihat informasi dari jaringan, IP config melihat IP config says all itu kalau teman-teman ingin melihat secara detail, dan ada IP config. Nah, ini untuk melihat informasi dari perintah IP config itu sendiri. Ini ada release, renew, release untuk mendapatkan IP baru. Ini untuk ya perintah tadi kelewat ya, release ya. Perintah release ini untuk melepaskan IP ya, melepaskan IP saat ini. Nah, nanti yang renew itu meminta IP baru. Cuma seharusnya kalau kita pakai DHCP ketika release itu dia dilepas, pasti dia bakal minta ulang gitu kan. Nah, terus ini ada perintah renew meminta gitu kan, release melepas, dan perintah renew meminta. Dan ini terkait DNS, ini melihat display DNS, melihat cache DNS yang ada di laptop kita. Kita terus di sini ada perintah flush yang untuk dimana kita menghapus cache DNS tersebut yang ada di laptop kita. Dan ini ada perintah register DNS yang dimana dia digunakan untuk mendaftarkan hostname atau IP kita ke server DNS, ke server DNS. Nah, ini perintah untuk monitoring jaringan ya. Ada perintah ping untuk mengecek, netstat untuk melihat koneksi-koneksi yang aktif beserta portnya, traceroute untuk melihat berapa hop yang dilalui ketika kita mengakses sebuah jaringan atau website. Ini pathping, fungsinya sama seperti traceroute, cuman dia bakal dapat data yang jauh lebih detail, tapi membutuhkan waktu yang analisis mungkin cukup lama juga. Dan di sini ada perintah nslookup untuk melihat IP dari domain-domain yang ingin kita lihat. NetSH untuk melihat tadi konfigurasi adapter, root untuk melihat tabel routing yang ada di laptop kita, dan net untuk melihat informasi-informasi dari laptop kita juga gitu kan. Nah, mungkin cukup ya hasil praktek dan penjelasan saya mengenai 20 perintah dasar di command line Windows. Semoga video ini memberikan gambaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.